Tua suku mulai menyerang Dauma dengan menggunakan jurus pedangnya. Dauma pun menyambutnya dengan ramah tantangan ketua suku. Pertarungan sengit pun terjadi hingga pedang andalan milik Dauma pun patah. Akhirnya Tuan Huang pun ikut membantu Dauma. Rupanya Tuan Huang ahli juga dalam menggunakan pedang. Namun sebuah sabatan dari ketua suku langsung mengenai perutnya. Dauma dan Tuan Huang lalu mengatur serangan berikutnya. Mereka mencoba menyerang bersama-sama. Namun sepertinya ketua suku lebih unggul dalam pertarungan ini. Akhirnya Tuan Huang pun gugur di tangan ketua suku. Di saat ketua lengah, Dauma langsung menghajar ketua suku hingga ia pun tewas di tangan Dauma. Anak buah kepala suku langsung mengirim tanda bahaya ke pelosok negeri. Dauma yang berusaha lari dari kejaran pasukan pemburu. Dauma dikejar oleh puluhan pasukan berkuda. Mereka mulai menembaki Dauma dengan panah. Dauma memacu kudanya melewati gurun pasir untuk bisa lepas dari kejaran pasukan berkuda. Di atas bukit Putri Sukuhan memberi tanda perlindungan untuk Dauma. Pasukan berkuda mendadak berhenti. Hujan panah pun menghalangi laju pasukan berkuda. Rupanya pemimpin pasukan berkuda tak terima dengan perintah sang putri. Akhirnya ia pun menantang sang putri. Dengan cepat anak buah sang putri langsung melumpuhkan pemimpin yang sok jagoan itu. Akhirnya mereka pun semuanya mundur kembali ke kota mereka. Dauma pun mengucapkan terima kasih kepada sang putri ketua Sukuhan. Dauma dan putranya ditemani sang putri memasuki kota Sukuhan. Putranya pun langsung berlari ke arah pasar. Namun Dauma memberi tanda agar segera ke kuil suku. Akhirnya mereka berdua menuju kuil Sukuhan. Kuil Sukuhan berada jauh di atas bukit. Mereka pun masuk ke dalam kuil dan langsung memberi hormat kepada para leluhur. Sepertinya Dauma dan putranya sedang mencari suatu barang di kuil itu. Tiba-tiba ada suara yang memanggil Dauma hingga membuat Dauma terkejut. Rupanya kepala Sukuhan sedang duduk memperhatikan aksi Dauma dan putranya. Ketua suku lalu mengajak Dauma untuk minum arak. Mereka lalu makan dan minum arak di rumah kepala Sukuhan. Sambil minum, ketuahan bertanya apa yang sedang kau cari di dalam kuil tadi. Dauma menceritakan kalau ia hampir dibunuh oleh ketua suku. Beruntungnya ia diselamatkan oleh putri ketua Sukuhan di daerah perbatasan. Ketua Sukuhan memperkenalkan Dauma dengan pendekar bertopeng dari selatan. Dauma pun menyambut pendekar bertopeng itu. Dari kejauhan tampak putri kepala suku pun datang menaiki kudanya. Lalu ketuahan berpesan kepada Dauma untuk berhati-hati di jalan. Keempat pendekar hebat ini akan menuju kota Chang'an. Mereka akan menemui sang kaisar untuk menjalankan sebuah misinya. Kini mereka pun tiba di pintu gerbang kota Husui. Tampak para prajurit menjaga ketat pintu gerbang itu. Semua orang yang lewat harus melewati pemeriksaan yang ketat. Ini giliran Dauma dan teman-teman pendekarnya akan lewat. Mereka langsung dihadang oleh seorang prajurit dan langsung ditanya tujuan mereka. Saat sang prajurit memeriksa kuda mereka, langkah prajurit itu terhenti di dekat pendekar bertopeng. Namun dengan cepat Nona Su langsung menyerahkan sesuatu kepada sang prajurit. Nona Su lalu memohon untuk bisa melewati pemeriksaan ini. Sang prajurit pun langsung tertawa dan menyuruh mereka untuk jalan. Saat mereka akan mulai berjalan, tiba-tiba saja ada seorang prajurit lagi membuka tutup kepala pendekar bertopeng. Seluruh pasukan langsung menghadang laju Dauma dan rombongannya. Rupanya pria yang mengancam pendekar bertopeng itu adalah pemimpin pasukan suku Ma. Akhirnya suasana jadi menegangkan. Di saat yang terduga ada serangan mendadak dari sekelompok pria di dekat gerbang kota. Seluruh pasukan habis dibantai. Rupanya sang prajurit ini yang memimpin pemberontakan itu. Ia lalu memberi hormat kepada pendekar bertopeng. Dan mereka bersumpah sebagai pendukung setia Sukuhan. Pendekar bertopeng langsung menerima hormat mereka. Sang prajurit bersumpah akan melindungi Sukuhan. Pendekar bertopeng lalu memberikan sebuah tanda kepada sang prajurit. Tiba-tiba sekelompok pasukan akan menyerang Dauma dan rombongan hingga akhirnya Dauma memutuskan untuk langsung pergi dari pintu gerbang kota Husui.